Hembusan udara dingin dari pendingin ruangan lobi Hotel Bintang 5 itu menyapu tengkukku. Kontras dengan hangatnya kepuasan yang baru saja menjalar di dada. Langkah kakiku terdengar tegas. Bunyi hak sepatu, stiletto, yang beradu dengan lantai marmer yang berkilauan bagaikan cermin raksasa. Di belakangku, Pak Handoko, salah satu investor terbesar yang baru saja menandatangani kontrak senilai miliaran rupiah. Tersenyum ramah, sembari melambaikan tangan, sebelum masuk ke dalam sedan hitamnya. Aku membalas senyum itu dengan sopan. Sebuah senyum profesional yang menyembunyikan identitas asliku sebagai pemilik bayangan dari perusahaan raksasa tempat. Suamiku bekerja sebagai staf biasa. Rasanya melegakan. Akhirnya, negosiasi alot selama 3 jam itu selesai. Aku menghela napas panjang, memijat pelipis kananku yang sedikit berdenyut. Yang kuinginkan sekarang hanyalah pulang, melepas blazer formal ini, dan kembali menjadi Naya, istri sederhana yang setia menunggu suaminya pulang kerja. Ironis sekali bukan? Di sini, di gedung megah ini, aku adalah ratu yang memegang kendali. Namun di rumah, aku hanyalah seorang wanita yang dianggap tidak tahu apa-apa tentang kerasnya dunia kerja. Naya, suara itu bukan panggilan lembut yang biasa ku dengar, melainkan sebuah bentakan yang tajam. Merobek kebisingan halus area, drop-off, lobi hotel, tubuhku membeku. Jantungku yang tadinya berdetak tenang, kini seolah berhenti sesaat, lalu memacu dirinya dengan liar. Aku mengenal suara itu. Sangat mengenalnya. Itu suara Raka. Tapi, kenapa dia ada di sini? Bukankah seharusnya dia masih di kantor, berkutat dengan tumpukan laporan yang sering ia keluhkan padaku setiap malam? Aku memutar tubuh perlahan, dan di sanalah dia berdiri. Raka, suamiku. Namun, sosok yang kulihat saat ini bukanlah pria penyayang yang menikahiku 3 tahun lalu. Wajahnya merah padam, rahangnya mengeras hingga uret-urit di lehernya menonjol keluar. Matanya menatapku bukan dengan cinta, melainkan dengan nyalang penuh kebencian yang begitu pekat, seolah aku adalah musuh terbesarnya. Napasnya memburu, terlihat jelas dari nekteronia, dada kemeja kerjanya yang tampak kusut. Mas Raka, tanyaku. Suaraku sedikit bergetar karena bingung. Kamu, kenapa ada di sini? Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, Raka melangkah lebar, menerjang jarak di antara kami dengan agresivitas yang membuatku mundur selangkah secara naluriah. Tangan kasarnya mencengkeram lengan atasku dengan kekuatan yang menyakitkan. Sakit mas? Lepas, rintihku, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman besinya. Orang-orang di sekitar lobi petugas valet, tamu-tamu berpakaian necis mulai menoleh. Tatapan mereka menusuk, campuran antara rasa ingin tahu dan jijik melihat keributan di tempat sekelas ini. Diam kamu! Bentak Raka tepat di depan wajahku. Bau rokok dan amarah menguar dari napasnya. Jangan berpura-pura lagi, Naya. Aku melihat semuanya. Aku melihat kamu keluar dari lift itu, tertawa-tawa dengan laki-laki tua bangka itu. Jadi ini kerjamu selama ini. Hah? Otakku berputar cepat, mencoba mencerna tuduhannya. Laki-laki tua, dia pasti melihat Pak Handoko. Mas, kamu salah paham, ujarku cepat. Berusaha menjaga suaraku tetap rendah, agar tidak menarik perhatian lebih banyak orang. Meski rasa sakit di lenganku semakin menjadi jeti. Itu rekan bisnis. Kami baru saja, plak! Dunia seakan berputar sesaat. Pipi kiriku terasa panas, perih, yang menjalar hingga ke telinga. Suara tamparan itu begitu keras, menggema di lorong lobi yang megah, mematikan segala percakapan di sekitar kami. Aku terhuyung. Tangan refleks memegangi pipi yang baru saja dihantam oleh tangan suami, yang selama ini kucintai. Air mata menggenang di pelupuk mataku, bukan hanya karena sakit fisik, tapi karena rasa perih yang jauh lebih dalam menghujam ulu hati. Raka menamparku di depan umum. Bisnis? Raka tertawa. Sebuah tawa sumbang yang penuh ejekan. Bisnis apa, Naya? Bisnis lendir? Jangan coba-coba menipuku dengan kata-kata manis. Sejak kapan seorang wanita lulusan SMA yang kerjanya cuma di rumah, yang belanja sayur saja masih menghitung recehan, punya rekan bisnis di Hotel Bintang 5. Kamu pikir aku bodoh? Kata-katanya seperti belati yang dikuliti dari karat, tumpul namun merobek dengan kasar. Dia merendahkanku sedemikian rupa, menyerang latar belakangku yang memang kuskenariokan, terlihat sederhana di matanya. Dia tidak tahu bahwa gelar sarjana dan masterku tersimpan rapi di brankas bank, atau bahwa recehan yang kuhitung adalah caraku menghargai uang. Bukan karena kekurangan. Mas, tolong dengarkan aku. Aku mencoba lagi, menahan isak tangis yang mendesak keluar. Aku menegakkan tubuh, menatap matanya dalam-dalam. Aku tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku di sini untuk pertemuan penting. Pria tadi adalah investor,
Cukup, potong Raka kasar. Dia mendorong bahuku, hingga aku hampir terjatuh menabrak pilar marmer. Investor. Investor tubuhmu. Berapa dia membayarmu? Hah? Berapa tarifmu untuk satu malam melayani dia di kamar mewah itu? Sementara suamimu, banting tulang mencari nafkah. Tuduhan itu begitu kotor, begitu hina, hingga membuatku mual. Bagaimana bisa bibir yang pernah berjanji setia itu memuntahkan racun sekeji ini? Jaga mulutmu, Mas, desisku. Kali ini, ada nada dingin dalam suaraku. Batas kesabaranku mulai terkikis. Kamu menuduh istrimu sendiri sebagai pelacur tanpa bukti? Raka meludah ke samping. Gestur yang sangat tidak pantas dilakukan di tempat ini. Buktinya, ada di depan mataku. Kamu, berdandan menor seperti ini, memakai baju yang bahkan aku yakin harganya lebih mahal dari gaji bulananku. Dari mana kamu dapat uang untuk beli, dress? Ini kalau bukan dari menjual diri. Uang belanja yang kuberikan pas-pasan, tidak mungkin cukup untuk gaya hidupmu yang sok sosialita ini. Dia menunjuk gaun sutra Astoris, Midnight Blue Astoris yang kukenakan. Gaun yang kubeli dengan kartu kredit pribadiku, kartu yang limitnya bahkan tidak bisa dibayangkan oleh Raka. Tapi bagi Raka, segala kemewahan yang melekat padaku hari ini hanyalah bukti dosa. Dia tidak bisa menerima logika bahwa istrinya bisa sukses. Baginya, satu-satunya cara seorang wanita sepertiku bisa berada di sini adalah dengan cara yang nista. Aku punya tabungan, Mas. Aku punya usaha kesil-kasilan yang tidak kamu tahu. Aku berbohong sebagian, mencoba memberikan alasan yang masuk akal, tanpa membongkar identitas utamaku sebagai pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Belum saatnya. Baju ini investasi untuk pekerjaanku. Pekerjaan. Raka menggelengkan kepala dengan ekspresi jijik yang tak ditutup-tutupi. Dia melangkah maju lagi. Mengintimidasi. Wanita panggilan itu bukan pekerjaan, Naya. Itu sampah. Kamu membuatku jijik. Aku merasa kotor pernah menyentuhmu. Kalimat itu menghancurkan pertahananku lebih dari tamparan tadi. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga remuk. Dia merasa jijik padaku. Suamiku sendiri, kamu keterlaluan, Mas. Suaraku melemah. Bukan karena takut, tapi karena kecewa yang teramat sangat. Kamu bahkan tidak mau mendengar penjelasanku sedikit pun. Kamu lebih percaya pada asumsi liarmu sendiri daripada istrimu. Karena aku tahu siapa kamu, teriak Raka. Tidak peduli lagi pada satpam hotel yang mulai mendekat dengan ragu-ragu. Kamu itu cuma gadis kampung yang beruntung aku nikahi. Kamu tidak punya skill, tidak punya pendidikan tinggi, tidak punya kelas. Dan sekarang, setelah aku beri tumpangan hidup, kamu malah bertingkah seperti wanita murahan. Raka mencengkeram rahangku, memaksaku mendongak menatap matanya yang berkilat kejam. Dengar baik-baik, Naya. Jangan harap kamu bisa pulang ke rumahku malam ini dengan tenang. Aku tidak sudi berbagi atap dengan wanita kotor. Lepaskan tangan bapak dari ibu ini. Seorang petugas keamanan akhirnya memberanikan diri mendekat. Nada suaranya tegas, namun waspada. Raka melepaskan cengkeramannya dengan kasar, membuat wajahku terpaling ke samping. Dia menatap petugas itu dengan angkuh, lalu kembali menatapku. Dia merapikan jasnya yang sedikit berantakan, berusaha mendapatkan kembali wibawanya yang semu. Urusan kita belum selesai, geram Raka pelan, namun cukup jelas terdengar di telingaku. Pulanglah, atau jangan pulang sekalian. Terserah. Tapi ingat, mulai detik ini, aku melihatmu tak lebih dari sampah. Tanpa menunggu jawabanku, Raka berbalik. Dia berjalan menjauh. Langkahnya menghentak keras, meninggalkan aku yang berdiri mematung di tengah lobi hotel mewah itu. Hujan mulai turun di luar, titik-titik air memukul kaca lobi dengan keras. Seirama dengan badai yang baru saja memporak-porandakan hatiku. Aku menyentuh pipiku yang masih terasa panas. Rasa sakit fisiknya mulai memudar, digantikan oleh rasa dingin yang menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Orang-orang masih berbisik-bisik. Tatapan mereka menusuk punggungku. Ada yang menatap kasihan, ada yang menatap sinis seolah membenarkan tuduhan Raka. Namun, di balik rasa malu dan sakit hati yang membakar dada, ada satu perasaan lain yang mulai tumbuh. Sebuah kesadaran yang perlahan tapi pasti mengeras di dalam diriku. Raka baru saja menunjukkan wajah aslinya. Dia bukan hanya suami yang sedang marah. Dia adalah pria insecure yang menutupi kekurangannya dengan menginjak harga diri istrinya. Dia bilang, aku tidak punya kelas. Dia bilang, aku tidak berdaya. Aku menarik napas dalam-dalam, menghapus sisa air mata di sudut mata dengan punggung tangan. Aku menegakkan bahu, memperbaiki letak blazerku yang sedikit miring. Aku adalah Naya, dan Raka baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dia tidak tahu siapa yang baru saja dia tampar. Dia tidak tahu bahwa badai yang sesungguhnya
bukan datang dari tuduhannya, melainkan badai yang akan kubawa untuknya. Tapi untuk sekarang, aku akan pulang. Aku akan menghadapi babak selanjutnya dari neraka yang dia ciptakan, sambil menggenggam kartu as yang akan menghancurkannya, tepat pada waktunya. Hujan di luar semakin deras, seolah alam semesta sedang menangis bersamaku, atau mungkin sedang mempersiapkan panggung untuk pembalasanku. Suara kunci yang berputar di lubang pintu terdengar bagaikan letusan pistol di tengah keheningan ruang tamu. Aku duduk terpaku di sofa. Kedua tanganku saling meremas, berusaha meredam getaran yang menjalar dari ujung jari hingga ke ulu hati. Belum kering air mata di pipiku akibat tamparan Raka di depan hotel tadi, kini dia sudah pulang. Namun, telingaku yang peka menangkap sesuatu yang ganjil. Langkah kaki itu tidak sendiri. Ada bunyi lain yang menyertai hentakan sepatu pantofel Raka yang berat dan penuh amarah. Asterisk tuk-tuk. Tuh, bunyi hak tinggi yang tajam, beradu dengan lantai marmer, dingin rumah kami. Irama itu terdengar asing, angkuh, dan penuh percaya diri. Pintu terbuka lebar, menghantam dinding pembatas dengan kasar. Angin malam berhembus masuk, membawa serta aroma parfum wanita yang begitu menyengat wangi mawar yang terlalu manis, bercampur dengan alkohol murahan yang mencoba menyamar menjadi elegan. Raka melangkah masuk. Wajahnya masih merah padam. Urat-urat di lehernya menonjol, seolah menahan ledakan yang siap menghancurkan segalanya. Dan, di belakangnya, berdiri seorang wanita yang tak asing lagi. Siska, sekretaris sekaligus rekan satu tim di divisinya. Wanita yang selama ini sering disebut Raka sebagai contoh pekerja keras. Kini berdiri di ambang pintu rumahku, rumah tangga kami, dengan senyum tipis yang syarat akan kemenangan. "Bangun kau!" bentak Raka. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan yang biasanya hangat ini. Aku perlahan berdiri, menatap mereka berdua. Siska mengenakan gaun merah ketat yang membalut tubuhnya dengan provokatif, sebuah kontras yang menyakitkan dengan daster rumahan sederhana yang sedang kukenakan. Tangannya dengan santai melingkar di lengan Raka, seolah dia memiliki hak penuh atas pria itu. "Raka," suaraku tercekat, parau karena tangis yang kutahan sejak perjalanan pulang tadi. "Kenapa? Kenapa kamu membawanya ke sini?" Raka tertawa. Sebuah tawa kering yang tidak menyiratkan kebahagiaan, melainkan penghinaan murni. Dia menarik Siska agar berdiri tepat di sampingnya, lalu menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan jijik yang belum pernah aku lihat selama 5 tahun pernikahan kami. "Kenapa?" "Kau tanya, kenapa?" Raka melangkah maju, menyeret Siska bersamanya. "Supaya kau sadar diri, Naya. Supaya kau bisa melihat dengan mata kepalamu sendiri. Apa bedanya wanita berkelas dengan wanita murahan sepertimu?" Jantungku serasa berhenti berdetak sesaat. "Apa maksudmu, Mas?" "Aku istrimu." "Istri," potong Raka cepat. Ludahnya hampir menyembur ke wajahku. "Istri macam apa yang keluyuran di hotel mewah dengan lelaki hidung belang? Jangan pikir aku bodoh. Aku melihatmu keluar dari sana. Dan sekarang, lihat Siska." Raka menoleh pada Siska dengan tatapan memuja yang dibuat-buat, lalu kembali menatapku dengan tajam. Siska adalah wanita karir. Dia bekerja keras. Dia punya jabatan. Dia dihormati di kantor. Dia tahu bagaimana membawa diri di depan publik. Bukan sepertimu, Naya. Seharian hanya di rumah, menghabiskan uangku, berdandan pun tidak becus. Dan ternyata di belakangku, kau menjual diri demi gaya hidup yang tidak mampu kuberikan? Cih, aku menatap Siska. Wanita itu memandangku dengan dagu terangkat. Ada kilatan rasa kasihan yang palsu di matanya. Jenis tatapan yang diberikan seseorang kepada anjing terlantar di pinggir jalan. "Mbak Naya," ucap Siska. Suaranya dibuat selembut mungkin, namun terdengar seperti bisa menyayat kulit. "Mas Raka sudah cerita semuanya. Saya turut prihatin. Tapi, sebagai wanita, harusnya Mbak tahu diri. Mas Raka itu pria hebat. Dia butuh pendamping yang sepadan. Bukan seseorang yang, yah, memalukan seperti ini." Darahku mendidih. Ingin rasanya aku berteriak, memberitahu mereka bahwa pria hebat yang dibanggakan Siska ini hanyalah seorang manajer menengah di perusahaan milikku. Bahwa gaun yang dipakai Siska, tas yang ditentengnya, bahkan gaji yang diterima Raka setiap bulan, semuanya berasal dari tanda tanganku di atas dokumen perusahaan. Namun, aku menahannya. Aku menggigit bibir bawahku hingga terasa perih. Belum saatnya, kartu as tidak dikeluarkan di awal permainan. Aku harus melihat seberapa jauh mereka akan menari di atas penderitaanku. "Mas," aku mencoba berbicara lagi, menekan emosi hingga suaraku terdengar rendah dan bergetar. "Dia selingkuhanmu. Kamu menuduhku wanita panggilan. Padahal kamu sendiri membawa selingkuhanmu ke rumah kita."
Jaga mulutmu. Raka mengangkat tangannya, hampir menamparku lagi. Tapi Siska menahannya dengan lembut, sebuah gestur teatrikal untuk menunjukkan betapa baiknya dia. Siska bukan selingkuhan. Dia adalah masa depanku, ucap Raka dengan nada dingin yang menusuk tulang. Mulai detik ini, aku tidak sudi lagi melihat wajahmu di rumah ini. Aku akan mengurus perceraian kita secepatnya. Aku muak hidup dengan penipu sepertimu. Dia melepaskan rangkulan Siska dan berjalan menuju kamar tidur kami, kamar yang kusiapkan dengan penuh cinta. Tempat kami berbagi mimpi di awal pernikahan dulu. Dia membuka lemari dengan kasar, mengambil sebuah koper besar, dan melemparkannya ke hadapanku. Koper itu mendarat dengan bunyi gedebuk yang menyakitkan di lantai. Kemas barang-barangmu. Sekarang, perintah Raka tanpa menatapku. Bawa baju-baju murahmu itu dan pergi dari sini. Malam ini juga. Aku ingin rumah ini bersih dari jejakmu sebelum besok pagi. Aku mematung, menatap koper kosong yang tergeletak menyedihkan di lantai. Pandanganku beralih ke Siska yang kini duduk di sofa favoritku, menyilangkan kakinya yang jenjang, dan mulai memeriksa kuku-kukunya yang dicat merah menyala, seolah kehadiranku di ruangan itu sudah tidak lagi relevan. Dia sudah merasa menjadi nyonya rumah yang baru. Mas, ini rumah kita, bisikku. Meski aku tahu itu sia-sia. Ini rumahku, bentak Raka. Wajahnya mendekat ke wajahku. Nafasnya yang memburu menerpa kulitku. Aku yang membayar cicilannya setiap bulan. Aku yang banting tulang. Kau tidak punya hak apa-apa di sini, selain menumpang hidup. Dan sekarang, tumpangannya sudah berakhir. Aku menatap mata Raka dalam-dalam, mencari sisa-sisa cinta yang mungkin masih ada, mencari keraguan di sana. Namun, yang kutemukan hanyalah kebencian dan arogansi yang meluap-luap. Dia benar-benar merasa di atas angin. Dia merasa memiliki segalanya, kekuasaan di rumah tangga, wanita cantik di sampingnya, dan hak untuk menghakimi. Dia tidak tahu bahwa cicilan rumah ini dibayar dari bonus tahunan yang kusetujui secara pribadi untuk departemennya. Dia tidak tahu bahwa kerja keras Nia Salama ini hanyalah sebagian kecil dari imperium bisnis yang kusembunyikan di balik identitas istri rumah tangga yang sederhana. Baik, ucapku pelan. Kata itu meluncur begitu saja, tenang dan dingin, mengejutkan diriku sendiri. Raka dan Siska tampak sedikit terkejut dengan ketenanganku. Mereka mungkin mengharapkan aku bersujud di kaki Raka, memohon agar tidak diusir, menangis histeris seperti wanita lemah yang mereka bayangkan. Apa kau bilang? Tanya Raka. Matanya menyipit curiga. Aku bilang, baik, ulangku. Kali ini lebih tegas. Aku menegakkan punggungku. Rasa sakit di dadaku perlahan bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lebih keras, lebih tajam. Sebuah tekad baja. Jika itu yang kamu mau, Raka, aku akan pergi. Aku berjongkok, membuka resleting koper itu dengan gerakan perlahan. Di dalam kepalaku, aku tidak sedang mengemasi barang-barang untuk pergi sebagai pecundang. Aku sedang mengemasi sisa kesabaranku. Siska terkekeh pelan dari arah sofa. Baguslah kalau Mbak Naya sadar diri. Kasihan Mas Raka. Kalau harus terus-terusan mengurus beban hidup. Aku tidak menoleh. Aku berjalan ke kamar, mengambil beberapa helai pakaian seadanya. Aku tidak butuh semua baju ini. Di apartemen pribadiku di pusat kota, lemari pakaianku penuh dengan busana desainer yang harganya jauh melebihi gaji setahun Siska. Tapi, aku perlu memainkan peran ini sampai akhir. Peran sebagai istri yang teraniaya, yang diusir, yang tidak punya apa-apa. Saat aku kembali ke ruang tamu dengan koper yang sudah tertutup, Raka sudah menuangkan minuman untuk dirinya dan Siska. Mereka bersulang kecil. Gelas kaca berdenting merayakan kehancuran pernikahanku. Pemandangan itu begitu surrealis, begitu kejam, hingga terasa menggelikan. Kunci rumah? Raka menadahkan tangannya tanpa menoleh padaku. Aku merogoh tasku, mengeluarkan kunci yang selama ini menggantung manis di gantungan kunci berbentuk beruang hadiah dari Raka saat ulang tahun pertama pernikahan kami. Dengan perlahan, aku meletakkan kunci itu di atas meja kopi, tepat di sebelah gelas anggur Siska. Terima kasih untuk semuanya Raka, ucapku datar. Ada makna ganda di sana yang tidak dia pahami. Terima kasih karena telah menunjukkan wajah aslimu sebelum terlambat. Terima kasih karena telah membebaskanku dari sandiwara rumah tangga yang ternyata hanya sepihak. Raka hanya mendengus, menyesap minumannya. Pergilah, jangan pernah menampakkan wajahmu di kantorku atau di hidupku lagi. Atau aku akan panggil keamanan untuk menyeretmu seperti sampah. Tenang saja, Mas, sahut Siska manja. Jarinya bermain di kerah kemeja Raka. Besok kan pesta besar perusahaan. Kita fokus ke sana saja. Kamu akan jadi bintangnya. Apalagi dengan promosi yang kamu incar itu. Mendengar kata pesta perusahaan, sudut bibirku berkedut sedikit.
Hampir saja aku tersenyum. Promosi. Pesta besar. Ya, itu akan menjadi pesta yang sangat meriah. Mereka tidak tahu bahwa undangan utama pesta itu, orang yang akan berdiri di podium tertinggi, adalah wanita yang baru saja mereka usir dengan hinaan wanita panggilan. Aku menarik pegangan koperku. Roda koper berdecit pelan di lantai. Suara perpisahan yang menyedihkan. Aku melangkah menuju pintu keluar, meninggalkan aroma parfum Siska yang menyesakkan, dan ego Raka yang melambung tinggi. Angin malam menyambutku begitu aku keluar dari pintu pagar. Dingin. Namun anehnya terasa membebaskan. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Di balik punggungku, di dalam rumah yang pernah kusebut surga, Raka dan Siska sedang tertawa, merayakan kemenangan semu mereka. Mereka berpikir telah membuang sampah, padahal mereka baru saja membangunkan naga yang sedang tidur. Aku merogoh saku celanaku, mengeluarkan ponsel pintar yang selama ini kusembunyikan fiturnya dari Raka. Layarnya menyala, menampilkan sebuah pesan masuk dari asisten pribadiku. Bu Naya, apartemen di Penthouse Skyview sudah siap. Sopir sedang menuju ke lokasi penjemputan Anda untuk acara besok. Semua direksi menunggu arahan Ibu. Aku mengetik balasan singkat. Jemput saya sekarang. Dan pastikan persiapan besok sempurna. Aku akan membuat kejutan. Malam ini, aku pergi sebagai istri yang terbuang. Tapi besok dunia mereka akan berputar terbalik. Bunyi, bip, pelan dari kunci pintu digital terdengar seperti melodi kebebasan di telingaku. Pintu kayu jati yang kokoh itu terbuka, dan seketika udara dingin beraroma, white tea, dan thyme, dari pengharum ruangan otomatis menyambutku. Aku melangkah masuk, meninggalkan lorong apartemen yang sunyi, dan menutup pintu di belakangku. Klik, suara kunci yang terkunci otomatis itu menandai berakhirnya sandiwara panjang yang melelahkan ini. Aku melemparkan tas tangan murah yang biasa kupakai saat menjadi istri Raka yang sederhana ke atas sofa kulit Italia berwarna krem. Kontrasnya begitu menyakitkan mata. Tas itu lusuh, dengan tali yang mulai mengelupas. Tergeletak pasrah di atas furnitur yang harganya mungkin setara dengan gaji Raka selama 5 tahun. Aku menghela napas panjang, membiarkan bahuku merosot, melepaskan beban yang selama berjam-jam tadi menekan dadaku. Di sini, di Penthouse, lantai 45, yang menghadap langsung ke kerlap-kerlip lampu kota Jakarta. Aku bukan lagi Naya si istri, yang dituduh wanita panggilan. Aku bukan Naya, yang hanya bisa menunduk saat dihina. Di sini, aku adalah pemilik sah dari gedung pencakar langit yang menjulang di seberang sana tempat, Raka mengais rezeki, dan merasa dirinya raja. Aku berjalan menuju dinding kaca raksasa, menatap hamparan kota di bawah sana. Cahaya lampu mobil terlihat seperti aliran darah yang tak pernah berhenti. Mataku terasa panas, namun tak ada air mata yang jatuh. Rasa sakit karena dikhianati dan dihina oleh pria yang dulu kucintai memang masih berdenyut, seperti luka sayatan kertas yang perih tersiram alkohol. Tapi, rasa itu perlahan tertutupi oleh dinginnya amarah yang terstruktur. Raka tidak hanya menghancurkan pernikahan kami. Dia menghina harga diriku, integritas kuku, dan kesabaranku. Getaran ponsel di saku celana jeansku memecah keheningan. Aku merogohnya, melihat nama Bramantio, direktur operasional berkedip di layar. Aku menarik napas dalam-dalam, mengubah postur tubuhku menjadi tegak, dan menggeser tombol hijau. Selamat malam, bukan Naya? Suara bariton Bram terdengar hormat, tenang, dan profesional. Sangat berbeda dengan nada tinggi Raka yang penuh caci maki beberapa jam lalu. Malam Bram, bagaimana persiapannya? Tanyaku. Suaraku kembali ke nada asliku tegas, datar, dan berwibawa. Tidak ada lagi getaran ketakutan. Semua sudah sesuai instruksi ibu, ballroom, hotel sudah didekorasi ulang sesuai standar VVIP, daftar tamu sudah dikonfirmasi, termasuk para pemegang saham mayoritas yang terbang dari Singapura. Oh ya, undangan khusus untuk divisi pemasaran tempat Pak Raka bekerja sudah disebar sejak sore tadi. Aku tersenyum miring. Bergelen menuju *Kitchen Island*, berlapis marmer hitam, untuk menuangkan segelas air mineral dingin. Dan bagaimana reaksi di kantor cabang hari ini, Bram? Aku butuh laporan pandangan mata. Terdengar helaan napas pendek dari seberang telepon, seolah Bram enggan menyampaikan hal bodoh yang ia saksikan. Jujur saja, Bu, suasananya cukup menggelikan. Jika saya boleh lancang, Pak Raka dan Ibu Siska sepertinya sedang dalam euforia tinggi. Tadi sore, saya mendapat laporan dari sekretaris lantai 3, bahwa mereka mengadakan syukuran kecil-kecilan di pantry. Tanganku yang memegang gelas terhenti di udara. Syukuran. Betul, Bu. Pak Raka mentraktir timnya pizza. Dia sesumbar bahwa besok, di pesta perusahaan,
Manajemen pusat akan mengumumkan promosi besarnya menjadi kepala divisi regional. Dia sangat yakin bahwa kinerja penjualannya bulan ini akan membuatnya dilirik oleh jajaran direksi baru. Dia bahkan, Bram berhenti sejenak, ragu. Katakan saja, Bram. Tidak perlu disaring. Perintahku dingin. Dia memperkenalkan Siska kepada beberapa manajer senior sebagai calon pendamping masa depan yang lebih selevel dengannya. Mereka tertawa-tawa keras sekali. Bu, bahkan Siska sempat terdengar menyindir tentang membuang sampah dari rumah agar rezeki lebih lancar. Cengkeramanku pada gelas kaca itu mengerat. Membuang sampah? Jadi aku adalah sampah yang menghalangi rezekinya? Ironi ini begitu kental, hingga rasanya pahit di lidah. Raka sedang merayakan kemenangannya di atas panggung, yang sebenarnya telah kurancang sebagai tempat eksekusinya. Dia berpikir dia adalah bintang utama. Padahal dia hanyalah badut yang sedang berjalan menuju jurang. Biarkan saja mereka menikmati pizza terakhir mereka dengan tenang. Bram, ujarku perlahan, menekan emosi yang bergejolak. Biarkan mereka terbang setinggi mungkin. Semakin tinggi mereka terbang, semakin nikmat suara dentumannya saat mereka jatuh ke tanah besok malam. Baik, Bu, mengenai security clearance untuk besok, apakah Ibu ingin masuk lewat pintu VVIP atau tidak? Potongku cepat. Aku akan masuk lewat pintu utama. Sama seperti tamu undangan lainnya. Aku ingin melihat wajah mereka saat aku melangkah masuk. Pastikan tim keamanan tidak menghalangi siapapun yang mencoba membuat keributan denganku. Aku butuh drama itu terjadi di depan umum. Dimengerti, bukan Naya. Satu lagi. Gaun yang Ibu pesan dari Paris sudah tiba, dan baru saja saya letakkan di walk-in closet Ibu melalui akses staf kebersihan sore tadi. Terima kasih, Bram. Kerja bagus. Kita bertemu besok di venue. Sambungan telepon terputus. Aku meletakkan ponsel di atas meja marmer dengan bunyi tak yang tajam. Langkahku kini tertuju pada pintu ganda berwarna putih gading di sudut ruangan pintu menuju tempat suci pribadiku, walk-in closet. Saat aku membukanya, lampu sensor otomatis menyala berurutan, menerangi ruangan seluas kamar tidur utama di rumah Raka. Aroma kulit asli, kayu sider, dan parfum mahal menyeruak. Di sisi kiri, berderet sepatu, Louboutin, dan Jimmy Choo, yang selama 2 tahun ini hanya bisa kurindukan. Di sisi kanan, tas-tas Hermes dan Chanel, tersimpan rapi dalam lemari kaca yang terkontrol kelembapannya. Namun, mataku tertuju pada satu objek di tengah ruangan. Sebuah manekin berdiri tegak, mengenakan gaun yang baru saja disebutkan Bram. Itu adalah sebuah mahakarya. Gaun malam, off-shoulder, berwarna midnight blue, biru malam yang begitu gelap, hingga nyaris hitam, namun memancarkan kilau misterius saat terkena cahaya. Kain sutra bludru yang jatuh menjuntai dengan potongan, slit, tinggi di paha, dirancang untuk memancarkan aura dominasi dan keanggunan sekaligus. Di bagian dada, tersemat taburan kristal Swarovski asli yang dijahit tangan. Membentuk polarasi bintang yang samar, aku mendekat. Jemariku menyentuh kain lembut itu. Dingin dan halus. Bayangan Raka yang tadi sore menghinaku kembali berputar di kepala. Wanita murahan, kau pikir kau sebanding dengan Siska? Dasar, para Zaichi. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar. Wajahku tanpa riasan, mataku sedikit sembab, dan aku masih mengenakan kaos oblong lusuh yang tadi dipakai saat diusir. Sosok di cermin itu memang terlihat menyedihkan. Pantas saja Raka merasa superior. Dia hanya melihat kulit luarnya. Dia tidak pernah mau ripot-ripot melihat ke dalam, melihat siapa aku sebenarnya. Atau bertanya dari mana asal-usul modal usaha yang dulu pernah kubantu berikan padanya yang dia klaim sebagai hasil kerja kerasnya sendiri. Perlahan, aku melepas kaos lusuh itu dan membiarkannya jatuh ke lantai. Aku tidak akan memungutnya lagi. Besok malam, Raka tidak akan melihat Naya, si istri penurut yang membosankan. Dia akan melihat Kanaya, pemegang saham mayoritas Nusantara Group. Dia akan melihat wanita yang tanda tangannya menentukan apakah dia bisa makan enak bulan depan atau tidak. Aku berjalan menuju meja rias di tengah ruangan, membuka laci bludru tempat aku menyimpan perhiasan asliku. Kalung berlian Harry Winston Astoris yang dihadiahkan mendiang ayah saat aku lulus S2 bisnis di London berkilau di bawah lampu sorot. Aku mengambilnya, merasakan berat dingin batuan mulia itu di telapak tanganku. Nikmati malam ini, Raka. Bisikku pada kesunyian apartemen yang megah ini. Rayakanlah bersama Siska. Tertawalah sekeras-kerasnya. Hina aku sepuas hatimu malam ini, di depan teman men kantormu. Aku membayangkan Raka di kantor saat ini. Mungkin sedang mengangkat gelas plastik berisi soda,
merangkul pinggang Siska dengan bangga, merasa dunia ada di genggamannya. Dia tidak tahu bahwa dunia yang dia genggam itu adalah milikku. Aku mematikan lampu, closet, membiarkan kegelapan menyelimuti gaun biru itu. Persiapan sudah selesai. Panggung sudah ditata. Aktor-aktor bodoh sudah menghafal naskah kesombongan mereka. Besok, tirai akan dibuka, dan aku akan pastikan itu akan menjadi pertunjukan terakhir yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Dengan langkah mantap, aku berjalan menuju kamar mandi untuk berendam, membersihkan isi sisa jejak Naya yang lemah dari tubuhku, mempersiapkan diri untuk kelahiran kembali sang ratu. Cahaya lampu gantung kristal raksasa yang menggantung di langit-langit. Astoris Grand Ballroom Astoris membiaskan ribuan spektrum warna keemasan, menciptakan atmosfer kemewahan yang hampir menyilaukan mata. Udara di dalam ruangan luas itu terasa sejuk, berpadu dengan aroma campuran dari ratusan parfum mahal yang dikenakan oleh para tamu undangan. Denting gelas sampahnya yang bersulang dan dengungan percakapan sopan mengisi ruangan, menciptakan simfoni khas kalangan elit yang selama ini selalu kudengar dari kejauhan. Namun malam ini, akulah konduktornya. Aku melangkah masuk melewati pintu ganda mahoni yang dijaga ketat. Sepatu hak tinggi, stiletto, berujung runcing milikku, mengetuk lantai marmer dengan irama yang mantap dan percaya diri. Melami, aku mengenakan gaun malam berbahan sutra hitam pekat dengan potongan, off-shoulder, yang mengekspos bahu dan leher jenjangku. Tidak ada perhiasan berlebihan yang melekat di tubuhku. Hanya seuntai kalung berlian minimalis yang harganya setara dengan gaji Raka selama 5 tahun. Namun terlihat begitu sederhana di mata orang awam. Mataku menyapu seisi ruangan, memindai wajah-wajah yang hadir. Ini adalah pesta ulang tahun perusahaan, sekaligus malam inaugurasi kepemimpinan baru. Seharusnya, ini adalah malam yang sakral bagi integritas perusahaan. Namun, ironisnya, di sudut dekat meja prasmanan yang menyajikan hidangan laut impor, aku melihat dua sosok yang menjadi alasan kehancuran rumah tanggaku. Raka berdiri di sana, mengenakan setelan jas biru dongker yang ia beli bulan lalu, menggunakan kartu kreditku tagihan yang tentu saja belum ia lunasi. Di sampingnya, Siska menggelayut manja di lengan Raka, seperti parasit yang enggan lepas. Wanita itu mengenakan gaun merah menyala yang terlalu ketat dan terlalu pendek untuk acara formal perusahaan sekelas ini. Payet-payet murahan di gaunnya berkilauan norak di bawah sorot lampu, sangat kontras dengan keanggunan tamu-tamu lain. Mereka tertawa keras, seolah dunia adalah milik mereka, seolah dosa-dosa mereka tidak tercatat oleh langit. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan ketenangan yang dingin. Jantungku tidak lagi berdebar karena takut atau sedih. Debaran ini adalah adrenalin murni. Rasa sakit hati yang dulu meremukkan dadaku, kini telah bermetamorfosis menjadi bahan bakar yang siap meledakkan segalanya. Perlahan, aku berjalan membelah kerumunan. Beberapa kepala menoleh saat aku lewat. Tatapan mereka penuh kekaguman dan rasa penasaran. Siapa wanita itu? Bisik seorang pria paruh baya kepada rekannya. Aku hanya tersenyum tipis, terus melangkah lurus ke arah di mana suamiku calon mantan suamiku sedang membusungkan dada dengan sombongnya. Jarak kami tersisa 3 meter ketika Siska yang pertama kali menyadari kehadiranku. Tawanya yang melengking tiba-tiba terhenti, seolah ada yang mencekik lehernya. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka, dan sikutnya menyenggol pinggang Raka dengan kasar. Mas Raka, lihat!" Bisik Siska cukup keras. Suaranya bergetar antara kaget dan sinis. Raka menoleh, dan ekspresi wajahnya adalah lukisan ketidakpercayaan yang sempurna. Gelas sampahnya di tangannya hampir saja tergelincir. Selama beberapa detik, ia hanya mematung, menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Ia mungkin tidak mengenali gaun ini, atau aura yang kupancarkan, tapi ia pasti mengenali istri yang baru saja ia usir dan hina kemarin malam. Bukannya merasa bersalah atau takut, wajah Raka justru berubah merah padam karena amarah. Ia melepaskan rangkulan Siska dan melangkah cepat menghampiriku. Langkahnya menghentak penuh emosi. "Naya," desisnya tajam, suaranya ditekan agar tidak berteriak, namun cukup keras untuk membuat beberapa tamu di sekitar kami menoleh. "Apa-apaan ini? Ngapain kamu di sini?" Aku menatapnya datar, tidak sedikit pun memundurkan langkahku. "Selamat malam, Raka. Bukankah ini pesta perusahaan? Aku hanya ingin menikmati suasananya." "Menikmati suasana?" Raka tertawa hambar. Sebuah tawa yang penuh penghinaan. Ia mencengkeram lengan atasku dengan kasar,
Kuku-kukunya menekan kulit halusu. Jangan gila kamu. Ini acara eksklusif, Naya. Orang udik sepertimu tidak punya tempat di sini. Kamu masuk lewat mana? Menyogok satpam. Ciao. Raka mendekatkan wajahnya ke wajahku. Aroma alkohol menguar dari napasnya. Matanya menyipit penuh tuduhan kotor. Atau kamu menyelinap masuk untuk mencari pelanggan baru? Hah? Kamu pikir hotel ini tempat mangkal wanita murahan sepertimu? Siska yang kini sudah berdiri di samping Raka, ikut menimpali dengan senyum mengejek yang membuat darahku mendidih. Ia melipat kedua tangannya di depan dada. Memandangku dengan tatapan merendahkan, seolah aku adalah kotoran yang menempel di sepatunya. Ya ampun, Mbak Naya. Ucap Siska dengan nada yang dibuat-buat manis, namun berbisa. Saya tahu Mbak butuh uang setelah diusir Mas Raka. Tapi jangan bikin malu Mas Raka di kantor dong. Masa nyari omom di acara kantor suaminya sendiri? Gaun itu pasti hasil minjam kan? Atau hasil fanjar dari pria hidung belang di lobi tadi? Kata-kata mereka begitu tajam, dirancang khusus untuk membunuh harga diriku di tempat umum. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, pandangan mereka beralih antara aku, Raka dan Siska. Suasana di sekitar kami mulai terasa tidak nyaman. Namun, anehnya, aku tidak merasa malu. Justru rasa kasihan yang muncul di hatiku, melihat betapa menyedihkannya mereka berdua. Aku menepis tangan Raka dari lenganku dengan gerakan pelan namun tegas. Sentuhannya terasa menjijikkan. Jaga bicaramu Raka, dan kau, Siska. Kalian berdua terlihat sangat serasi dalam kebodohan kalian. Mata Raka melotot. Urat-urat di lehernya menonjol. Kurang ajar, berani kamu ngelawan? Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Tanyaku tenang, menantang tatapannya. Siapa tahu, aku justru tamu yang paling penting malam ini. Tamu penting? Kamu? Raka tertawa terbahak-bahak, tawa yang menarik perhatian lebih banyak orang lagi. Kini, sebuah lingkaran kecil terbentuk di sekitar kami. Raka merasa mendapatkan panggung. Ia ingin mempermalukanku sehabis-habisnya, membuktikan pada Siska dan pada dunia bahwa ia berkuasa atasku. Dengar ya, semuanya. Raka berbicara sedikit lebih keras, seolah sedang memberikan pengumuman. Ia menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar. Wanita ini adalah istri yang tidak tahu diuntung. Sudah ketahuan selingkuh, sekarang malah nekat datang ke pesta elit seperti ini, tanpa undangan. Dia cuma mau mengacaukan karier saya. Siska mengangguk antusias, bergelayut lagi di lengan Raka, memainkan peran korban. Benar sekali. Mbak Naya iri, karena Mas Raka sebentar lagi akan dipromosikan. Dia sengaja datang untuk bikin keributan. Satpam, di mana security? Siska celingukan, mencari petugas keamanan, dengan gaya yang sangat dramatis. Pulang kamu sekarang, Naya, sebelum saya panggil keamanan dan menyeretmu keluar seperti sampah, ancam Raka. Wajahnya kini hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahku. Kamu bikin malu saya, lihat dirimu. Sok berdandan mewah padahal aslinya cuma benalu. Kamu pikir dengan baju terbuka begini, direktur atau manajer di sini akan melirikmu? Mereka punya selera berkelas. Bukan barang bekas sepertimu. Setiap kata yang keluar dari mulut Raka seperti paku yang ia tancapkan sendiri ke peti mati kariernya. Namun ia terlalu buta untuk menyadarinya. Ia pikir, aku diam karena takut. Ia pikir ketenanganku adalah tanda kekalahan. Aku tersenyum. Sebuah senyuman misterius yang membuat Raka sedikit mengernyit bingung. Baiklah Raka, puas-puaskanlah menghinaku sekarang. Nikmati suaramu yang lantang itu selagi kamu masih bisa mendengarnya. Karena sebentar lagi, mungkin kamu akan berharap lidahmu keluh. Apa maksudmu? Mengancam saya? Raka mendengus kasar. Dasar wanita gila. Pergi, Mas. Udah biarin aja. Siska berbisik, namun matanya tetap menatapku tajam. Nanti juga diusir sama panitia. Kita fokus aja ke depan panggung. Sebentar lagi direktur utama mau pidato. Jangan sampai momen kenaikan jabatan Mas Raka rusak gara-gara perempuan stres ini. Raka mengangguk, lalu menatapku dengan tatapan terakhir yang penuh kebencian. Dengar itu, menjauhlah dari pandangan saya. Pergi ke sudut ruangan, atau ke toilet sana, tempat yang pantas untukmu. Raka menarik Siska menjauh, sengaja menabrak bahuku saat ia berbalik. Mereka berjalan menuju barisan depan, dekat panggung utama, tempat para eksekutif dan pemegang saham berkumpul. Mereka berdiri di sana dengan dagu terangkat, merasa setara dengan para petinggi, merasa bahwa kemenangan sudah ada di tangan mereka. Aku membenahi letak selendang di bahuku, membersihkan bekas sentuhan Raka yang imajiner. Beberapa tamu di sekitarku menatap dengan pandangan prihatin. Ada juga yang mencibir, termakan hasutan Raka barusan. Namun aku tidak peduli. Lampu ruangan mulai meredup perlahan.
menyisakan sorot lampu sorot yang terpusat ke podium di atas panggung. Musik orkestra yang tadinya mengalun lembut kini berhenti, digantikan oleh suara fanfare yang megah. Seorang pembawa acara dengan suara bariton naik ke atas panggung, meminta perhatian seluruh hadirin. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat punggung Raka yang tegap dan Siska yang sibuk merapikan rambutnya. Mereka terlihat begitu yakin, begitu penuh harap. Mereka menantikan pengumuman yang akan mengubah hidup mereka. Dan aku juga menantikan hal yang sama. Aku melirik jam tangan berlian yang melingkar di pergelangan tanganku. Waktunya sudah tiba. Drama kecil ini baru saja menyelesaikan babak pembukaannya. Sebentar lagi, tirai yang sesungguhnya akan diangkat, dan aku tidak sabar melihat bagaimana ekspresi angkuh di wajah mereka berdua hancur berkeping-keping saat menyadari siapa sebenarnya yang memegang kendali atas nasib mereka malam ini. Gema tawa mengejek Raka dan Siska masih berdengung menyakitkan di telingaku, seolah berlomba dengan alunan musik klasik yang memenuhi ballroom mewah ini. Namun, aku memilih untuk tidak beranjak. Aku berdiri tegak, membiarkan gaun sutra merah marunku menjuntai dengan anggun, menjadi perisai tak kasat mata yang melindungi harga diriku yang baru saja mereka coba cabik-cabik. Udara di dalam ruangan terasa dingin menusuk kulit. Aroma parfum mahal bercampur dengan bau alkohol dan makanan mewah menciptakan atmosfer yang memabukkan. Bagi mereka yang gila hormat, seperti suamiku itu, lampu kristal raksasa di langit-langit mulai meredup perlahan, menyisakan sorotan lampu sorot yang kini terpusat ke arah panggung utama. Suara dengung percakapan ratusan tamu undangan perlahan senyap, berganti dengan kesunyian penuh antisipasi. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu. Raka, yang berdiri hanya 2 langkah di depanku, dengan tangan Siska melingkar erat di lengannya, menegakkan punggungnya. Ia tampak begitu percaya diri, seolah panggung itu disiapkan khusus untuk menyambut kejayaannya. "Perhatikan baik-baik, Naya," bisik Raka tajam tanpa menoleh ke arahku. Suaranya rendah, namun penuh penekanan yang menusuk. Ia memiringkan kepalanya sedikit ke belakang, memastikan aku mendengar setiap kata penghinaannya. "Sebentar lagi direktur utama akan mengumumkan struktur pimpinan baru. Kamu akan melihat di mana sebenarnya tempatmu berada. Dunia ini, dunia bisnis kelas atas ini, bukan tempat untuk wanita murahan yang hanya tahu cara menghabiskan uang suami sepertimu." Siska terkikik pelan, suara yang terdengar seperti gesekan paku di atas kaca bagiku. "Sudahlah mas, kasihan dia. Mungkin dia pikir dengan menyelinap masuk ke sini pakai gaun sewaan itu, dia bisa mengerti apa yang dibicarakan orang-orang pintar di depan sana." Aku hanya tersenyum tipis, sangat tipis, hingga mungkin tak terlihat di bawah temaram cahaya. Jantungku berdetak bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang meluap-luap. "Nikmatilah detik-detik terakhir kesombonganmu, Raka," batinku. Tanganku mengepal perlahan di sisi tubuh, merasakan tekstur halus dari kain gaunku, yang sebenarnya berharga lebih mahal dari gaji setahun Raka. Di atas panggung Pak Wijaya, direktur operasional yang selama ini menjadi wajah perusahaan bagi karyawan awam seperti Raka, mengetuk mikrofon pelan. Bunyi, denging, singkat membuat seluruh ruangan benar-benar hening. "Selamat malam, para hadirin yang terhormat." Suara bariton Pak Wijaya menggema, berwibawa dan tenang. "Malam ini adalah malam yang istimewa bagi perusahaan kita. Sebuah tonggak sejarah baru akan segera kita ukir bersama." Raka menyikut pelan pinggang Siska. Seringai lebar terukir di wajahnya. Aku bisa melihat profil wajahnya dari samping. Matanya berbinar tamak. "Dengar itu? Sejarah baru. Itu pasti tentang promosi besar-besaran. Aku yakin namaku ada di daftar itu." "Aku bangga banget sama kamu, Mas," balas Siska manja, menyandarkan kepalanya di bahu Raka, sengaja memamerkan kemesraan ilegal mereka, tepat di depan wajah istri sahnya. Pak Wijaya melanjutkan pidatonya, membiarkan jeda dramatis menggantung di udara. "Selama 5 tahun terakhir, perusahaan ini telah berkembang pesat. Namun, banyak dari Anda yang mungkin bertanya-tanya, siapakah sosok di balik layar yang selama ini menyuntikkan dana, strategi, dan visi besar yang membawa kita ke posisi puncak pasar global saat ini?" Kening Raka berkerut sedikit. "Sosok di balik layar? Bukannya Pak Wijaya pemiliknya?" Gumamnya bingung. "Mungkin investor asing, Mas?" Tebak Siska, sok tahu. Malam ini, Pak Wijaya kembali bersuara. Nadanya meninggi penuh hormat. "Saya ingin mengakhiri spekulasi tersebut. Sudah waktunya bagi kita semua untuk memberikan penghormatan kepada pemilik tunggal perusahaan ini, sosok yang selama ini memimpin kita dari balik bayang-bayang dengan kecerdasan luar biasa." Jantungku berdegup semakin kencang, bukan karena gugup,
tapi karena rasa puas yang mulai merambat naik dari ujung kaki ke kepalaku. Aku melangkah maju satu langkah kecil, memangkas jarak di antara aku dan punggung Raka. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Pak Wijaya merentangkan tangannya ke arah di mana aku berdiri. Lampu sorot utama tiba-tiba bergerak, menyapu kerumunan tamu, mencari targetnya. Sinar putih menyilaukan, itu bergerak cepat, melewati puluhan wajah penasaran, melewati Raka yang masih celingukan, dan akhirnya berhenti tepat di atasku. Duniaku menjadi putih sesaat karena silau, namun aku bisa mendengar napas tercekat dari orang-orang di sekitarku. Ibu Kanaya, pemilik dan komisaris utama kita, hening. Keheningan itu jauh lebih mematikan daripada riuh tepuk tangan yang menyusul sedetik kemudian. Waktu seolah berhenti berputar. Aku melihat bahu Raka menegang kaku, sekeras batu. Ia tidak bergerak, ia tidak bernapas. Perlahan, sangat perlahan, ia memutar tubuhnya ke arahku. Wajah yang tadi penuh dengan arogansi dan ejekan, kini runtuh total. Matanya melotot nyaris keluar, mulutnya ternganga lebar, namun tak ada suara yang keluar. Wajahnya pucat pasi, seolah darahnya baru saja disedot habis oleh vampir. Di sebilanya, Siska melepaskan rangkulannya dari lengan Raka dengan refleks, tangannya menutup mulut, matanya memandangku dengan tatapan horor, seakan melihat hantu bangkit dari kubur. Nah, Naya, suara Raka keluar seperti cicitan tikus yang terinjak, serak dan gemetar hebat. Apa maksudnya ini? Aku tidak menjawab. Aku tidak perlu menjawab. Tatapanku lurus, tajam, dan dingin, menembus manik matanya yang kini dipenuhi ketakutan. Dengan dagu terangkat tinggi, aku mulai melangkahkan kakiku. Sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai marmer, menciptakan irama ketukan yang tegas, tak. Setiap langkahku adalah pernyataan perang. Saat aku melintas tepat di depan Raka, ia secara naluriah mencoba menggapai lenganku. Sebuah refleks panik dari seseorang yang sedang tenggelam. Tunggu, Naya, kamu mau kemana? Itu pasti salah panggil kan? Kamu cuma ibu rumah tangga, kamu. Aku menepis tangannya dengan gerakan halus, namun tegas, tanpa menoleh sedikit pun. Sentuhannya kini terasa menjijikkan. Minggir, ucapku dingin. Cukup keras untuk didengar oleh dia dan Siska, namun cukup pelan agar tidak merusak wibawaku di depan tamu lain. Kau menghalangi jalan atasanmu. Raka terhuyung mundur, seolah baru saja kutampar dengan keras. Kakinya lemas, nyaris membuatnya jatuh jika tidak menabrak meja, koktail, di belakangnya. Gelas-gelas berdenting, menarik perhatian orang-orang di sekitar kami yang kini mulai berbisik-bisik sambil menatap Raka dengan pandangan aneh. Aku terus berjalan membelah kerumunan. Para tamu undangan, yang tadi mungkin memandangku sebelah mata, atau hanya menganggapku sebagai tamu tak diundang, kini menyingkir dengan hormat, membukakan jalan lebar menuju panggung. Tatapan mereka penuh kekaguman, rasa hormat, dan rasa ingin tahu. Sesampainya di tangga panggung, Pak Wijaya turun sedikit untuk menyambutku, mengulurkan tangannya dengan senyum bangga. Aku menyambut uluran tangannya, dan menaiki anak tangga satu persatu dengan anggun. Ketika aku sampai di podium dan berdiri di hadapan mikrofon, aku memandang ke seluruh penjuru ruangan yang luas itu. Dari ketinggian ini, semua orang terlihat kecil. Namun mataku hanya tertuju pada satu titik. Di sana, di tengah kerumunan, Raka dan Siska berdiri mematung, seperti dua onggok patung lilin yang meleleh. Wajah mereka menyiratkan kehancuran total, campuran antara rasa malu yang membakar, dan ketidakpercayaan yang melumpuhkan akal sehat. Raka menatapku nanar. Keringat dingin terlihat mengilap di dahinya, meski dari kejauhan. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya pelan, mulutnya komat kamit menggumamkan penyangkalan yang sia-sia. Dunianya, fantasi kekuasaan yang ia bangun di atas penghinaan terhadapku, baru saja runtuh berkeping-keping. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma kemenangan yang manis, namun getir. Aku mendekatkan bibirku ke mikrofon, dan tersenyum tipis senyuman yang kuharap akan menghantui mimpi buruk mereka selamanya. Selamat malam semuanya, sapaku lembut, suaraku menggema jernih, mengunci nasib suamiku yang pengkhianat itu di dalam genggamanku. Terima kasih sudah hadir di pesta perusahaan. Malam ini, Raka bukan lagi seorang suami yang berkuasa atas istrinya. Malam ini, dia hanyalah serangga kecil yang menyadari bahwa dia telah membangun sarang di dalam mulut singa. Dan singa itu baru saja bangun. Langkah kakiku yang beradu dengan lantai marmer panggung terdengar begitu nyaring di telingaku. Seolah setiap ketukan, heels, ini adalah detak jam yang menghitung mundur sisa waktu Raka di dunia yang ia banggakan. Keheningan di ballroom
Hotel ini terasa mencekik. Ratusan pasang mata yang sebelumnya sibuk saling berbisik atau menatap layar ponsel, kini tertuju sepenuhnya padaku. Namun, di antara lautan wajah itu, hanya satu titik fokus yang menyedot seluruh perhatianku. Wajah Raka yang kehilangan seluruh warnanya. Aku berdiri di balik podium kayu jati yang kokoh, merasakan dinginnya permukaan mikrofon di ujung jemariku. Lampu sorot utama yang menyilaukan menghantam wajahku, menciptakan dinding cahaya yang memisahkan posisiku yang tinggi di atas panggung dengan kerumunan di bawah sana. Dari ketinggian ini, Raka terlihat kecil, sangat kecil. Sosok yang selama bertahan-tahan menjulang angkuh di rumah kami, yang suaranya selalu membentak dan merendahkan, kini menyusut menjadi pria dengan mulut ternganga dan mata yang membelalak nyaris keluar dari rongganya. Di sebilannya, Siska membeku, gelas champagne di tangannya miring berbahaya, nyaris menumpahkan isinya ke gaun merah yang ia pamerkan tadi. Aku menarik napas panjang, membiarkan aroma bunga lili segar dari dekorasi panggung menenangkan gejolak di dadaku. Ini bukan lagi tentang kemarahan yang meledak-ledak. Ini adalah eksekusi yang dingin. Terima kasih Pak Darmawan, ucapku pelan, namun tegas. Suaraku menggema jernih melalui pengeras suara ke seluruh penjuru ruangan. Aku menatap lurus ke arah Raka. Kontak mata kami terkunci. Aku bisa melihat keringat dingin mulai membasahi keningnya yang tertutup rambut tertata rapi. Bibirnya bergorak-gerak tanpa suara. Mungkin mencoba menyebut namaku. Atau mungkin mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah mimpi buruk akibat terlalu banyak minum alkohol. Selamat malam, para hadirin sekalian, sapaku, nadaku datar namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, siapa wanita yang berdiri di sini? Wanita yang tadi datang dengan taksi, yang mengenakan gaun sederhana, dan yang mungkin, oleh beberapa orang di ruangan ini, dianggap tidak pantas menginjakan kaki di lantai yang sama dengan para eksekutif. Hening, tak ada satupun yang berani mendentingkan sendok atau berdeham. Ketegangan di udara begitu padat, hingga rasanya bisa diiris dengan pisau. Tadi sore, lanjutku, mataku tak lepas dari Raka yang kini mulai gemetar. Suami saya, Raka, menuduh saya sebagai wanita panggilan hanya karena saya terlihat keluar dari hotel ini setelah rapat direksi. Dia menyebut saya murahan. Dia membandingkan saya dengan kekasih gelapnya yang berdiri di sebelahnya saat ini. Siska tersentak hebat, seolah baru saja ditampar oleh hantu tak kasat mata. Bisik-bisik mulai terdengar seperti dengungan lebah di seluruh ruangan. Tatapan para tamu beralih cepat antara aku, Raka dan Siska. Wajah Siska memerah padam, kontras dengan wajah Raka yang sepucat mayat. Raka, panggilku. Namanya meluncur dari lidahku bukan sebagai panggilan sayang, melainkan sebagai vonis. Kamu selalu bilang ingin bertemu dengan pemilik perusahaan, agar karirmu menanjak, bukan? Kamu ingin membuang istrimu yang memalukan ini demi wanita yang lebih berkelas, yang bisa menunjang ambisimu. Aku menyunggingkan senyum tipis, senyum yang tidak mencapai mataku. Nah, Raka, kamu sudah bertemu dengannya. Aku adalah pemilik Arkana Group. Aku adalah orang yang menandatangani gaji yang kamu pakai untuk mentraktir selingkuhanmu. Lutut Raka tampak goyah. Dia terhuyung mundur, menabrak meja bundar di belakangnya, hingga menimbulkan bunyi brak yang mengejutkan beberapa tamu wanita. Dia menggelengkan kepalanya panik, seakan mencoba menolak realitas yang menghantamnya. Naya, suaranya pecah, serak dan putus asa, terdengar sayup sop di antara jarak kami. Sayang, ini, tidak mungkin. Tidak mungkin, potongku cepat. Suaraku meninggi, memotong permohonannya. Apa yang tidak mungkin? Fakta bahwa istrimu yang selama ini kamu injek-injek ternyata memegang nasibmu? Atau fakta bahwa kamu baru saja menghancurkan hidupmu sendiri dengan kesombonganmu? Aku menoleh ke arah Pak Darmawan yang berdiri hormat di sisi panggung, lalu kembali menatap Raka dan Siska dengan tatapan membunuh. Sebagai pemilik saham mayoritas dan pimpinan tertinggi perusahaan ini, saya tidak mentolerir karyawan yang tidak memiliki integritas moral, karyawan yang merendahkan perempuan, yang berkhianat pada sumpah pernikahannya, tidak memiliki tempat di Arkana Group. Jantungku berdegup kencang. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin kemenangan. Aku mengangkat tanganku, menunjuk lurus ke wajah Raka dan Siska. Raka, Siska, mulai detik ini, kalian berdua saya pecat dengan tidak hormat. Silakan tinggalkan ruangan ini, dan kosongkan meja kalian besok pagi. Keamanan akan mengawal kalian jika kalian menolak. Bagai disambar petir di siang bolong, Siska menjatuhkan gelasnya. Preng, pecahan kaca berserakan di lantai,
seirama dengan hancurnya harga diri mereka. Siska menutup wajahnya dengan kedua tangan, mulai terisak keras karena malu. Namun, reaksi Raka jauh lebih menyedihkan. Raka tidak lari. Dia justru menerobos kerumunan orang-orang yang menatapnya dengan jijik. Dia berlari menuju bibir panggung. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Pria yang tadi sore membentakku di lobi hotel kini terlihat seperti anak kecil yang tersesat. Naya, Naya, tunggu, dengarkan aku dulu, teriaknya histeris. Dia mencoba naik ke panggung, namun dua orang petugas keamanan bertubuh kekar segera menahannya. Lepaskan aku, itu istriku. Naya, Raka memberontak. Jas mahalnya kusut, dasinya miring berantakan. Aku memberi isyarat tangan pada petugas keamanan untuk berhenti sejenak. Aku ingin melihat ini. Aku ingin melihat sisa-sisa kesombongannya menguap. Aku berjalan perlahan ke tepi panggung, menatap ke bawah, tepat ke matanya yang kini memancarkan ketakutan murni. Melihatku mendekat, Raka menjatuhkan dirinya. Dia berlutut di lantai karpet, di hadapan ratusan kolega, atasan, dan bawahan yang selama ini ia coba impresikan. Dia menangkupkan kedua tangannya memohon. Nay, aku mohon, maafkan aku, Nay, racaunya. Air matanya menetes membasahi lantai. Aku hilaf, aku bodoh, Siska. Siska tidak berarti apa-apa buatku. Kamu satu-satunya istriku, Nay. Jangan pecat aku. Jangan lakukan ini. Kita bisa perbaiki semuanya, kan? Aku janji akan berubah. Pemandangan ini sungguh menyedihkan. Seorang pria yang membangun egonya setinggi langit, kini bersujud di kaki wanita yang dihina-hinanya. Aku merasakan gelombang rasa muak naik ke kerongkonganku. Kamu bilang Siska tidak berarti apa-apa, tanyaku dingin. Suaraku masih terdengar jelas melalui mikrofon yang kupegang. Aku melirik Siska yang masih menangis di kejauhan, kini menatap Raka dengan tatapan tak percaya, karena dicampakkan begitu saja demi menyelamatkan karir. Lihat, bahkan di saat terakhirmu, kamu masih mengkhianati orang lain, demi menyelamatkan kulitmu sendiri. Kamu menyedihkan, Raka. Nay, tolong, aku butuh pekerjaan ini. Cicilan mobil, apartemen, kalau aku dipecat, aku hancur, Nay. Dia merengek, mencoba meraih ujung gaunku yang menjuntai di tepi panggung. Aku memundurkan langkahku, menarik gaunku menjauh dari jangkauan tangannya yang kotor oleh dosa. Kehancuranmu bukan urusanku lagi, Raka. Kamu sudah menghancurkan pernikahan kita, saat kamu memutuskan untuk membawa wanita lain ke ranjangmu, dan menyebut istrimu pelacur. Desisku tajam. Kamu takut kehilangan mobil dan apartemen? Seharusnya kamu lebih takut kehilangan istrimu yang tulus. Aku menegakkan tubuhku, kembali menatap lurus ke depan, mengabaikan sosoknya yang merangkak di bawah sana. Proses perceraian akan segera berjalan. Pengacaraku akan mengirimkan berkasnya ke rumah orang tuamu. Karena mulai malam ini, kamu tidak punya hak lagi untuk menginjakan kaki di rumahku. Naya, jangan! Raka berteriak putus asa. Suaranya melengking menyakitkan telinga. Aku berbalik membelakanginya. Bawa mereka keluar, perintahku pada petugas keamanan. Suara keributan terjadi di belakangku. Raka berteriak-teriak memanggil namaku, memohon ampun, mengutuk, lalu kembali memohon. Suara hak sepatu Siska yang terseret-seret juga terdengar, diiringi isak tangis yang semakin menjauh. Pintu besar, ballroom, terbuka, dan tertutup dengan bunyi berdebam berat, menelan suara-suara sumbang dari masa laluku itu. Seketika, ruangan kembali hening. Namun kali ini, heningnya berbeda. Bukan hening yang mencekam, melainkan hening penuh penghormatan dan rasa segan. Aku berdiri di sana, di tengah panggung yang megah, sendirian namun tidak merasa sepi. Ada rasa sakit yang berdenyut di dada, ku bagaimanapun juga, aku pernah mencintai pria itu. 7 tahun pernikahan tidak bisa dihapus dalam semalam. Namun, di atas rasa sakit itu, ada perasaan lain yang lebih kuat. Kelegaan, bebas. Aku merasakan pundakku yang selama ini tegang, perlahan mulai rileks. Topeng istri penurut yang kupakai selama ini sudah hancur, digantikan oleh wajah asliku. Aku menatap kembali ke arah para tamu undangan yang masih terpaku. Aku merapikan sedikit rambutku. Lalu tersenyum kali ini, senyum yang tulus, senyum seorang wanita yang baru saja merebut kembali hidupnya. Maaf atas gangguan kecil tadi. Ucapku tenang, seolah baru saja mengusir lalat yang mengganggu, bukan mengakhiri sebuah pernikahan. Mari kita lanjutkan pestanya. Selamat menikmati malam ini. Musik orkestra kembali mengalun. Awalnya ragu-ragu, lalu semakin mantap memenuhi ruangan. Satu persatu, tamu mulai bertepuk tangan. Tepuk tangan itu menular, dari 1 orang menjadi 10, lalu menjadi gemuruh yang membahana di seluruh ruangan. Mereka bukan bertepuk tangan untuk presentasi bisnis.
Mereka bertepuk tangan untuk sebuah keberanian. Aku berjalan turun dari panggung melalui tangga samping. Pak Darmawan menyambutku dengan anggukan hormat yang dalam. Keputusan yang tepat, Bu Naya, bisiknya. Terima kasih, Pak, jawabku pelan. Itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat. Saat aku berjalan keluar dari ballroom, meninggalkan pesta yang baru saja dimulai kembali, aku tidak menoleh ke belakang. Raka mungkin sekarang sedang menangis di trotoar, tanpa pekerjaan, tanpa istri, dan tanpa harga diri. Itu adalah akhir yang pahit baginya. Akhir yang ia tulis sendiri dengan tinta kesombongan. Tapi ini bukanlah akhir. Saat pintu lift hotel terbuka menyambutku, aku melihat pantulan diriku di cermin dinding lift. Mata yang sembab sudah hilang, digantikan tatapan tajam penuh tujuan. Ini adalah awal dari segalanya. Asterisk, asterisk, tomat. Asterisk, asterisk.